Sekali lagi halo semua, bagaimana kabar Anda semua pada sore hari ini? Biar saya menyapa teman-teman yang beribadah secara online, biasa saya nonton di mana nih kameranya, di situ ya? Ya, halo teman-teman yang beribadah secara online yang nggak bisa datang pada hari ini. Saudara, kalau kita belum pernah ketemu, perkenalkan nama saya Rosid, saya dipercayakan oleh para pemimpin di Gereja Rock dan juga jemaat setempat untuk menggembalakan Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia. Jadi saya bersama dengan istri, saya menyapa Anda semua dari kota Philadelphia. Dan please kalau misalnya Anda datang ke kota Philadelphia, contact us. Kita bisa bawa Anda ke restoran Indonesia di sana. Dengar-dengar sih katanya enak-enak di sana, saudara. Ya. Atau kalau Anda mau makanan yang lebih khas dengan Philadelphia, Philly cheesesteak, saya juga bisa mengajak Anda. So please reach out to us kalau Anda datang ke kota Philadelphia. Tapi sekarang saudara, sebelum kita memulai firman kita, izinkan beri waktu saya 1 menit aja untuk to honor your pastor, saudara. Pastor Budi, me and Nana, we honor you, we love you, and Ci Caroline and all the children, and we love spending time with you. Love watching you, loving your family, loving your children. Waktu Pastor Budi bilang suruh kesini untuk mengajak keluarga, saudara, sebenarnya susah untuk ngatur waktu, jadwal dan sebagainya. Tapi kami usahakan sebaik mungkin. We do whatever it takes to make it happen because we value spending time with you. Again, we enjoy spending time with you. We value learning from you. So again, you really inspire me personally, Pastor Budi yang bisa memilih untuk mempunyai kehidupan yang nyaman dan sebagainya, tetapi dia memilih untuk menjawab panggilan Tuhan, mengambil tanggung jawab untuk menjadi pastor dan gembala, saudara. Dalam 12 tahun terakhir, karena anugerah Tuhan saya dipercayakan, saya sudah ada di full time ministry dalam 12 tahun terakhir. Dan so I know, kalau kayak di restoran, I know the messiness of the kitchen. Karena saya ada di kitchennya, karena saya ada di dalam, I know the chaos of the kitchen gitu. Jadi you really inspire me personally by willing to take the calling and the responsibility from God. So again, we honor you, me and Nana, we honor you, and we love you and Ci Caroline and your family, Pastor. Thank you. Boleh Anda memberikan apresiasi kepada pastor Anda? Ya. Boleh saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, kami berdoa pada sore hari ini. Benih firman Tuhan yang ditaburkan jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Sehingga benih firman Tuhan itu bisa berakar dan pada akhirnya bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berbicara kepada kami semua Tuhan pada hari ini, Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan? Amin. Saya ingin memulai firman Tuhan pada hari ini dengan bertanya kepada Anda. Pernah gak Anda mengalami ini, saudara? Anda melihat gambar atau Anda melihat sesuatu, saudara, terus Anda mempunyai ekspektasi. Setelah itu, ketika Anda mempunyai ekspektasi, begitu Anda lihat realitanya ternyata nggak sebanding. Anda pernah mengalami itu? Misalnya, saya berikan beberapa contoh kepada Anda, saudara. Mungkin Anda pergi ke restoran dan Anda melihat sebuah gambar hamburger yang begitu menggiurkan. Begitu Anda lihat gambar yang menggiurkan, terus begitu Anda order, begitu Anda dapat, ternyata Anda dapatnya yang sebelah kanan, saudara. Reality, expectation versus reality. Ya, kalau enggak makanan favorit kita semua deh. Apa saudara? Indomie, saudara. Ya. Anda melihat bungkusnya, atau enggak Anda melihat apa yang ada di restoran, masak Indomie, saudara, warteg, saudara. Begitu Anda masak, loh kok seperti ini? Expectation versus reality. Atau berapa banyak dari Anda yang suka traveling? Siapa dari sini yang pernah ke Great Wall China? Ada yang pernah sudah ke Great Wall China? Anda melihat gambarnya, saudara, wow tempatnya keren. Anda udah gak sabar pergi ke sana. Begitu Anda pergi ke sana, ini yang Anda temukan, saudara.
Expectation versus reality. Ada berapa dari Anda yang pernah ke Italy? Pernah? Anda lihat menara Pisa yang seperti ini. Wah, sampai sana saya ingin foto seperti ini. Ternyata begitu Anda sampai sana, ini yang terjadi, saudara. Ya, contoh terakhir. Siapa dari sini yang suka shopping? Bapak-bapak merem matanya. Ya, Anda, ini untuk cowok deh ya. Anda lihat majalah, Anda lihat iklan, David Beckham pakai baju putih polos aja keren, saudara. Anda beli baju putih polos, terus waktu Anda pakai kok seperti ini. Ya, expectation versus reality. Nah, hari ini saudara we are 1 week away from Easter. Hari ini kalau orang-orang Kristen atau gereja Tuhan, kita menyebutnya Palm Sunday. Minggu Palem ya, atau Minggu Palma, saudara. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat kejadian tentang Palm Sunday. Apa sih Palm Sunday, saudara? What is Minggu Palma atau Minggu Palem? Kejadian ini, gambaran dari Minggu Palma ini sebenarnya ditulis di keempat Injil, saudara. Injil kita apa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebenarnya cerita ini ada di 4 Injil, tapi hari ini saya ingin melihat Minggu Palem yang ditulis, kejadian Minggu Palem yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Yohanes ini satu-satunya murid Yesus yang dari ke-12 murid Yesus ini yang hidup sampai pada hari tuanya, saudara. Yang lainnya mati sebagai martir, dianiaya, saudara. Nah, Yohanes menulis tentang kejadian Minggu Palma, tapi saya ingin memberikan Anda sedikit latar belakang atau konteks sebelum kita membacanya. Supaya Anda bisa lebih menangkap dan merasakan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi minggu itu, orang-orang bersiap-siap menuju ke kota Yerusalem. Biasa kalau ada hari raya orang Yahudi, atau enggak hari raya orang Yahudi, saudara. Orang-orang dari berbagai daerah itu ngumpul di kota Yerusalem. Jadi orang-orang minggu itu lagi bersiap-siap menuju ke kota Yerusalem, karena itu pusatnya, the temple is there, itu pusatnya aktivitas religiusnya lah orang Yahudi. Nah, tidak jauh dari Yerusalem, 2-3 mile dari kota Yerusalem ada kota namanya Betania. Pada minggu itu saudara, ada sesuatu yang menggemparkan yang terjadi di kota Betania. Ada orang yang namanya Lazarus, udah mati berhari-hari, dibangkitkan oleh Yesus. Jadi berita itu lagi hangat-hangatnya, berita itu menggemparkan. Setelah itu saudara, orang-orang mungkin mendengar nama Yesus ya. Pokoknya ceritanya menggemparkan lah. Mungkin kalau misalnya, kalau misalnya kita pakai istilah pemilu, ratingnya Yesus lagi tinggi-tinggi ya saudara. Karena dia baru membangkitkan orang yang mati ya. Kepopuleran Yesus lagi tinggi-tingginya. Berita ini karena masih hangat, semua orang dengar tentang apa yang terjadi kepada Lazarus. Dan mereka bukan dengar aja, kalau kita mau lihat Lazarus itu hidup, dia jalan-jalan saudara. Dia ada di kota itu. Saya lagi ngebayangin gitu. Saya lagi ngebayangin kayak gini saudara. Orang-orang menuju ke kota Yerusalem karena Betania jaraknya cuma 2 atau 3 miles. Mereka mikir, yuk kita lewatin kota Betania. Kita mampir, yuk kita lihat apa benar berita yang kita dengar. Nah, itu latar belakangnya, saudara, dari apa yang akan kita baca ini. Kalau Anda ingin buka Alkitab Anda boleh, kalau enggak Anda bisa lihat di depan. Yohanes 12, ayat 12. Ditulis seperti ini, keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi orang-orang yang menuju ke Yerusalem juga dengar bahwa Yesus juga menuju ke Yerusalem. Ayat 13 dikatakan ini, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada yang tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor keledai.
Jadi gambaran ini saudara, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan seekor anak keledai dan disambut orang dengan daun palem. Itulah Minggu Palma. Dan gambaran ini, kejadian ini pun sudah diprediksi. Bahasa Alkitabnya sudah dinubuatkan. Lebih dari 500 tahun sebelumnya oleh nabi yang bernama Zakaria, saudara. Jadi pada saat itu orang-orang berteriak, Hosana, Hosana artinya save us, selamatkan kami, selamatkan kami. Tapi saudara, gambaran orang-orang tentang seorang Mesias, tentang seorang juru selamat, adalah seperti ini, bahwa juru selamat itu seharusnya seorang pemimpin militer yang gagah perkasa yang akan menyelamatkan orang-orang itu dari penjajahan bangsa Romawi. Itulah gambaran mereka tentang seorang Mesias. Supaya mereka diselamatkan, dimerdekakan dari penjajahan orang Romawi. Jadi sekali lagi orang-orang pada saat itu berpikir, saudara, ekspektasi mereka, this is it, this is our king. This is our savior, katanya. Jadi mereka sudah mengklaim Yesus sebagai raja mereka. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan pertanyaan saya, saudara. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Anda pikirkan sebentar. Ya mungkin Anda orang-orang sibuk kali di sini yang nggak pernah mikirin yang gini-ginian. Kalau pendeta kan kita kerjanya seminggu 1 hari kan, saudara. Jadi setiap hari mikirinnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Pertanyaan saya gini, saudara. What happened? Apa yang terjadi beberapa hari kemudian? Waktu Yesus ditangkap, terus si Pilatus ini di depan orang banyak menyuruh kerumunan orang itu memilih. Siapa yang kamu mau bebaskan? Siapa yang kalian mau bebaskan? Orang-orang teriak, Barabas, bebaskan Barabas. Yang adalah kriminal pemberontak, saudara. What happened? Dengan orang-orang yang beberapa hari kemudian berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nih, saya sih nggak tahu ya jawabannya ya, saudara. Tapi saya ingin Anda mencoba membayangkan kira-kira orang-orangnya ada yang sama gak, saudara? Beberapa hari lalu baru bilang, Hosana, ini raja kami, ini raja kami. Terus beberapa hari kemudian mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kira-kira orangnya sama gak ya? Let's say lah 50% dari orang-orang yang berkata bahwa ini raja kita, Hosana, ayo kita puji-puji Yesus. Terus 50% kemudian, beberapa hari kemudian 50% dari orang itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pertanyaan berikutnya, saudara, kenapa? Kenapa mereka dengan mudah berubah pikiran hanya dalam beberapa hari? Why? What happened? Ya kan? Kalau lebih puitisnya kita bilang gini, kenapa dengan sangat mudah orang-orang itu berpindah ke lain hati? Saudara, why? What happened? Jangan-jangan nih, saudara, apa yang menjadi ekspektasi mereka itu realitanya ternyata nggak sesuai, saudara. Mereka mengharapkan Yesus sebagai juru selamat, pemimpin militer yang gagah perkasa yang akan memerdekakan kita dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi waktu Yesus ditangkap, dia nggak melawan, bahkan dia nggak membela dirinya. Saya lagi ngebayangin jangan-jangan ini alasan Yudas mengkhianati Yesus, saudara. Ya kan? Yesus mikir nih, kita harus Yudas mikir, kita harus jadiin Yesus raja kita. Tapi Jesus is too slow. Ya kan? Ajaran-ajarannya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kapan dia jadi raja kalau begini?
Ajarannya berdoalah untuk musuhmu. Kalau begini kapan jadi raja? Jadi mungkin Yudas mikir, saya hianati Yesus, terus Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap dia akan menunjukkan super powernya. Dan orang-orang akan melihat, wow, akhirnya Yesus dijadiin raja mereka. Saudara. Tapi ternyata waktu Yesus ditangkap, saudara, membela dirinya aja enggak, bahkan dia menyerahkan dirinya yang akhirnya dia dibunuh, disalibkan. Saudara. Apa yang mereka harapkan, bayangan mereka tentang Tuhan itu seperti apa, ternyata realitanya enggak sesuai. Nah sekarang saudara, pertanyaannya dialihkan ke Anda dan saya. Apa respon Anda dan saya ketika ekspektasi Anda tentang Tuhan, waktu Anda lihat kenyataannya ternyata enggak sesuai, saudara. Apa respon Anda dan saya? Kok enggak match ya? Kok enggak sesuai ya? Katanya Tuhan itu penyembuh. Kok papa saya sakit, enggak disembuhin? Kok mama saya sakit, enggak disembuhin? Istri saya, suami saya sakit, kok enggak disembuhin? Katanya Tuhan itu sumber berkat. Kok saya baru-baru ini di layoff? Kok kerjaan susah? Kok permasalahan keuangan datang bertubi-tubi? Katanya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutiku seumur hidupku. Ya kan? Kok hidup saya kayak begini, saudara? Apa respon kita ketika expectation and reality doesn't match? Bapak Ibu, setiap hari saya punya rutinitas setiap pagi mengantar anak perempuan saya, Melody yang berumur 9 tahun, ke sekolah. Saudara. Setiap hari saya mengantar dia ke sekolah, ada 2 temannya ikut satu mobil. Jadi anak bertiga ini dengan saya. Saudara. Nah dari awal tahun ajaran kita mempunyai kebiasaan gini, saya buka setiap pagi Bible app saya, kan ada first of the day itu, ada ayat harian. Nah kita gantian saudara, misalnya Senin saya, Selasa Melody, Rabu temennya, Kamis temennya, pokoknya kita rotasi lah. Abis mereka baca ayat, terus kita berdoa, gantian juga kita berdoa di dalam mobil nih, dalam perjalanan sekolah. Saya mau kasih tahu Anda semua, saya rasa Anda udah tahu juga sih. Tidak ada yang lebih polos, tidak ada yang lebih murni, nothing pure than the prayer of a child. Anda mau tahu isi doa mereka? Bahasa Indonesia ya, Tuhan, tolong dong, biar semua orang yang kena cancer sembuh, supaya nggak ada cancer lagi di dunia ini. Kemarin lagi COVID, dia minta COVID, nggak ada supaya hilang. Tuhan, tolong dong supaya orang-orang ini jangan nyampah, karena bumi ini nggak baik untuk bumi kita, dia bilang gitu. Tuhan tolong dong supaya pohon-pohon ini bertumbuh dengan baik, karena ini baik buat kita, pohon-pohon ini ada. So pure, so innocent. Tapi pernah gak kita mikir saudara, ini anak-anak, in the next few years, they are going to find out that they live in the broken world. They are going to find out that we are living in the fallen world. Kita ini hidup di dunia yang broken, yang tidak sempurna, saudara. Soon, anak-anak ini akan find out, sebagian besar dari orang yang kena cancer, ternyata nggak sembuh. Soon they are going to find out, nggak semua anak-anak yang ada di children's hospital bisa pulang ke rumah. Soon they're gonna find out, ternyata nggak semua doa dijawab. Nah disinilah saudara, pentingnya buat Anda sebagai orang tua, kita sebagai gereja, Anda yang involved dengan youth, waktu kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita perkenalkan Tuhannya yang seperti apa saudara? Anda masih bersama dengan saya? Ya?
Anda perkenalkan Tuhannya seperti apa? Kalau kita perkenalkan Tuhan yang hanya sekedar bicara kesuksesan, mukjizat, berkat, dan kesembuhan, saudara. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka hidup di dalam broken world, apa yang terjadi dengan iman mereka? Pernah gak Anda berpikir, saudara? Iman mereka akan rontok ketika mereka mengalami pain and suffering, penderitaan, pergumulan, permasalahan, saudara. Karena kita gagal memperkenalkan Tuhan yang benar, saudara. Padahal pain and suffering, penderitaan dan pergumulan dan permasalahan, itu teologinya sangat sentral di dalam kekristenan. Kenapa, saudara? Karena juru selamat kita, Yesus pun mengalami itu. Ya, Yesus kan bilang gini, saudara. Jangan heran kalau dunia membenci engkau. Jangan heran kalau dunia menganiaya engkau, karena aku terlebih dahulu sudah melaluinya. Dan bahkan, saudara, versi imannya para pengikut Yesus di abad pertama, gereja mula-mula, itu jauh lebih menggairahkan, benar gak, saudara? Kalau kita melihat cerita mereka, membaca cerita mereka, itu begitu menggairahkan dan menginspirasi kita. Kenapa? Karena versi iman mereka itu kuat dan tidak tergoyahkan. Sekalipun mereka harus membayar dengan hidup mereka. Anda masih bersama dengan saya? Ya. Jadi sekali lagi, saudara, kejadian Palm Sunday itu menggambarkan Anda dan saya mempunyai ekspektasi, orang-orang mempunyai ekspektasi, tapi ketika mereka lihat realitanya kok enggak match. Iya kan? Semua manusia ingin dimerdekakan, ingin diselamatkan, makanya mereka teriak Hosana, Hosana, save us, selamatkan kami. Tapi kita maunya diselamatkannya dengan cara kita sendiri. Itu bicara tentang our human desire to control. Mereka berpikir mereka ingin diselamatkan dengan cara-cara yang dulu. Selama sejarah bangsa Yahudi, biasanya Tuhan mengirimkan seorang pemimpin yang pada akhirnya menyelamatkan mereka. Akhirnya memimpin mereka masuk dalam peperangan dan menang melawan musuh. Tetapi yang mereka dapat dari Yesus, saudara, dia menyelamatkan kita dengan cara yang kita nggak mengerti. Dan yang sangat mengejutkan, dia menyelamatkan kita dengan mati dan tidak berdaya di atas kayu salib, saudara. Palm Sunday, orang-orang Yahudi ingin dimerdekakan dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus memerdekakan semua umat manusia di seluruh dunia dari dosa dan kuasa maut. Bapak rohani kita, Pastor Arifin, kalau buat saya mungkin dia grandpa rohani kita. Saya gak pernah lupa, 4-5 tahun lalu, saudara, di Orlando ketika kita bertemu. Dia bilang gini, perjalanan Anda dan saya, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu hanya akan sejauh dari pengenalan kita akan Tuhan. Perjalanan Anda dan saya bersama Tuhan hanya akan sejauh pengenalan Anda, pengenalan kita akan Tuhan. Yang menariknya dia nggak bilang gini, hanya sejauh dari pengetahuan kita akan Tuhan. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan. Maksudnya gini, saudara, kekristenan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, doktrin-doktrin, teologi-teologi yang dipelajari. Melainkan, kekristenan adalah sebuah hubungan yang tujuannya kita akan menjadi semakin kenal dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Nah, bahayanya gini. Saya nggak tahu siapa yang bilang, tapi saya pernah membaca ini. Mungkin Anda juga pernah mendengarnya. Ada ungkapan gini, saudara. Dari sejak Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yang dimaksud di Taman Eden. Dari sejak itu pula manusia mencoba menciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa manusia. Anda nangkep gak statement ini, saudara? In the Garden of Eden, since the beginning when God
created man in his image, and since then man trying to create God in our image. Nah, saya khawatirnya gini, saudara. Kita nih yang udah bertahun-tahun mengikuti Yesus, kita nih yang bertahun-tahun sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu adalah Tuhan yang benar, atau Tuhan versi yang kita buat-buat sendiri, saudara. Versi yang kita rakit-rakit sendiri. Kalau di Philadelphia, saudara, ada beberapa tempat makanan Indonesia yang terkenal. Supaya saya nggak dibilang mengendorse satu restoran, saya sebut beberapa ya. Ada restoran Indonesia, ada Jakarta Cafe, ada Sky Cafe, dan sebagainya, saudara. Let's say Anda pergi ke tempat itu, Anda order makanan khas mereka, kue tiaw goreng sapi, saudara. Ya, Anda pesen, mereka buatin, akhirnya pas keluar, itulah kue tiaw goreng sapi buatan mereka, saudara. Itulah versi aslinya. Dibandingkan kalau Anda ke buffet. Di sini mungkin enggak. Kalau di Philadelphia, saudara, mereka selalu dengar aja kalau ada tempat buffet yang baru, saudara. Kemana-mana dikejar. Kemana-mana disamperin, saudara. Mereka selalu dengar, lebih peka, saudara. Dengar berita tentang buffet baru buka. Anda pergi ke buffet, Anda lihat sign hibachi. Anda datengin ya hibachi barnya ya. Ada nasi, ada mie, ada kue tiaw. Terus Anda pilih kue tiaw. No pork. Saya no chicken. Saya maunya beef, ya kan? Setelah itu Anda kasih telur satu aja deh, jangan dua. Habis itu Anda kasih orang yang masak. Garlicnya banyakan ya. Terus mereka tanya mau pakai saus apa? Teriyaki lah. Sambelnya jangan banyak-banyak. Nah, begitu dia selesai masak, dikasih ke Anda, itulah kue tiaw goreng versi Anda. Benar, saudara? Ya. Nah, sekali lagi kembali, saudara. Yang saya maksud dengan pertanyaan tadi, Tuhan yang ada di hidup Anda dan saya itu adalah Tuhan yang benar, atau Tuhan yang tadi kita racik-racik sendiri, yang kita buat-buat sendiri, saudara. Harusnya yang terjadi adalah, kalau itu adalah Tuhan yang benar dalam kehidupan Anda dan saya, kita harus menerima Dia secara keseluruhan. Ada amin, saudara? Karakternya Tuhan kita terima, sifatnya Tuhan kita terima, semua perintah dan ajarannya kita terima. Karena we take Him as a whole gitu. Kalau Tuhan yang ada di dalam hidup Anda dan saya adalah Tuhan yang kita buat-buat sendiri, kita rakit sendiri, ya udah berarti mau-maunya kita, benar ya saudara ya? Saya nggak percaya Tuhan kayak begitu. Saya nggak percaya Tuhan itu kayak gini. Kata kuncinya apa, saudara? Saya. Ya kan? Oh, kalau saya sih percayanya Tuhan seperti ini. Sekali lagi kuncinya apa, saudara? Saya, semuanya saya. Saya nggak, kalau itu nggak terlalu cocok buat. Akhirnya, sepanjang seumur hidup kita nggak pernah ketemu Tuhan yang benar, saudara. Yang Tuhan yang ada di dalam hidup kita adalah Tuhan yang kita ciptain sendiri. Tuhan versinya kita. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin semakin kenal dengan Tuhan yang asli, saudara. Walaupun itu kita nggak suka, walaupun kita nggak cocok, walaupun kita lagi nggak kepengen, saudara. Tapi kalau kita tahu itu perkataannya Tuhan, kalau kita tahu itu ajarannya Tuhan, kalau kita tahu itu perintahnya Tuhan, kita harus lakukan. Dan dari situlah Anda akan semakin mengenal, Anda akan bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Anda mau ketemu, berjumpa dengan Tuhan? Ya? Atau Anda mau bertemu dengan Tuhan yang Anda rakit-rakit sendiri, saudara, yang Anda buat sendiri? Nah, buat Anda yang rindu, ingin semakin kenal dengan Tuhan kita,
ada satu langkah yang praktis, tapi mungkin is challenging to do. Sesuatu yang kedengarannya simple, tapi sangat menantang Anda untuk melakukan. Kenapa? Karena Anda harus terkadang meninggalkan cara pikir Anda. Terkadang Anda harus meninggalkan kebudayaan Anda. Terkadang Anda harus meninggalkan cara-cara pikir Anda yang lama. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Tapi ada satu cerita, saudara, yang saya rasa cocok untuk mengilustrasikan apa yang kita bicarakan hari ini. Saya ingin membacakan cerita itu sebagai penutup. Ini saya biasanya kalau nonton live streaming Anda, kalau Pastor Budi udah ngomongin penutup, ada pemain keyboard yang diundang ke depan, ya. Biar lebih keren nih waktu ngomong ada background musiknya, saudara. Ya. Suatu hari Yesus sedang mengajar di tepi danau Genesaret, saudara. Selesai Yesus mengajar, dia melihat ada 3 nelayan. Simon, yang Petrus, Simon sama Petrus orangnya sama, saudara. Yohanes dan Yakobus. Mungkin ini pagi menjelang siang, ya kan? Jadi 3 nelayan ini, sekali lagi Petrus, Yohanes dan Yakobus, dia udah selesai kerja, mereka udah selesai kerja, saudara. Dan mereka lagi bersihin perahu mereka udah lagi cuci jala mereka. Waktu mereka lagi siap-siap mau pulang, Yesus ngajak ketiga nelayan ini mancing. Pergi mancing. Nah, kita kan tahu, saudara, nelayan itu mancingnya biasa pada malam hari. Makanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu di pagi-pagi itu udah selesai, karena kerjanya malam. Alasannya karena karena permukaan air itu kalau malam kan dingin, jadi ikan lebih banyak muncul ke atas. Kalau pagi atau siang kan panas, anget gitu permukaan air, jadi mereka lebih ke bawah, jadi susah untuk mancing, saudara. Tapi selain itu, ketiga nelayan ini, saudara, pasti udah capek, bener gak sih, saudara? Mereka lapar, mereka mau pulang, mereka mau tidur, mereka mau istirahat, capek, mereka udah kerja semalaman. Dan kalau Anda familiar dengan ceritanya, ini 3 nelayan ini udah kesel banget, saudara. Kenapa kesel? Karena ternyata mereka mancing semalaman, mereka nggak dapat apa-apa. Terus mereka udah mau pulang, ada Yesus yang ngajakin mereka pergi mancing lagi. Ya kalau pulang harus bersihin perahu lagi, cuci jalannya lagi. Jadi kalau saya boleh menebak, pasti dalam hati ketiga nelayan ini bilang gini, aduh, Yesus ngapain sih ngajak kita mancing? Yesus itu kan seorang rabi, seorang pengajar, latar belakangnya itu tukang kayu. Dia ngerti apa sih soal mancing? Kita ini gak mancing di pagi atau siang hari, kita ini mancing di malam hari. Ngapain dia ngajak kita mancing? Mungkin dalam hati mereka begini, udahlah pokoknya urusan khotbah Yesus, tapi urusan mancing itu kita ini adalah expertnya, kita ini adalah ahlinya. Dan akhirnya ketika mereka pergi mancing sama saya akan bacakan saudara ceritanya. Setelah Yesus selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Seperti yang kita expect, tentu aja Simon menjawab seperti ini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa, saudara. Gak masuk akal ini untuk kita pergi mancing. Tapi Petrus jawab gini, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menerbangkan jala itu. Sebenarnya ini bukan interaksi Petrus yang pertama kali dengan Yesus. Yesus pernah ke rumahnya Petrus, dia udah pernah sembuhin mertuanya. Mungkin pada saat itu ya hanya sekedar hormat lah ya. Nggak enak lah, sungkan lah. Ya udahlah saya hormat lah Yesus sebagai rabi.
Walaupun ini gak masuk akal, ini gak sesuai dengan teori dunia mancing. Karena Engkau Tuhan yang menyuruhnya, aku akan pergi mancing. Kalau Anda membaca, lanjutkan Anda baca ceritanya. Akhirnya mereka menangkap banyak sekali ikan. Sampai jala-jala itu gak bisa menampung ikan itu. Dan sampai robek, saudara. Tapi yang lebih menariknya lagi, setelah menangkap ikan begitu banyak, respon dari Petrus, dia udah gak mikirin lagi soal ikan, saudara. Dia udah gak peduli lagi dengan ikan-ikan yang ditangkap. Kenapa? Karena dia sadar di depan dia ada siapa. Makanya dia langsung menyembah. Dan dia langsung berkata, aku ini orang yang dosa. Orang berdosa. Karena itulah biasanya respon kita di depan Tuhan yang kudus. Kita ini orang yang berdosa. Petrus sadar siapa itu Yesus. Akhirnya Yesus bilang apa, saudara? You come and follow me. I will make you the fisher of men. Aku akan membuatmu penjala manusia. Dengan segala pertimbangan, dengan segala pengetahuan, dengan segala keahliannya Petrus. Sekali lagi Petrus bisa aja berkata mancing tuh di mana-mana malam hari. Tapi dia beriman. Dan dia bilang gini, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Akhirnya ketemulah dia dengan siapa Yesus yang sebenarnya. Sadarlah akan dia, akan siapa Yesus yang sebenarnya. Bapak Ibu, jangan-jangan hari ini Tuhan ingetin kita. Terutama bagi kita yang sudah mengikuti Yesus selama bertahun-tahun. Jangan-jangan selama kita, saudara, berpegang teguh dengan cara pikir kita, semakin lama kita terus hang on to our way of life, cara kita hidup, saudara, maka kita gak akan pernah ketemu Tuhan yang sebenarnya. Jangan-jangan hari ini kita diingatkan kalau kita ingin melihat Tuhan bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, di dalam karir kita, dalam keuangan kita. Kita diharuskan melangkah dengan iman, saudara. Petrus hanya kenal Yesus sebagai rabi yang terhormat, sebagai Tuhan, sebagai pengajar, sebagai guru. Ya udah, Petrus akan mengenal Yesus sebagai itu aja, saudara. Tapi karena Petrus berani berkata, Tuhan aku gak ngerti, ini gak masuk dengan cara pikir saya, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Anda mau lihat Tuhan bekerja lebih lagi? Coba deh Anda pikirkan, ada gak sesuatu yang hari ini, selama ini Anda gak mau melakukannya, tetapi Anda sebenarnya tahu ini Tuhan ini menyuruh saya untuk melakukan ini. Karena Anda pikir-pikir, Tuhan ngapain nyuruh saya melakukan ini, karena gak masuk di akal saya. Tapi hari ini Anda berani meresponi seperti Petrus. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan. Kira-kira apa yang ada, apa yang Anda sedang pikirkan, apa yang Anda sedang doakan hari-hari ini. Mungkin dalam akal sehat kita, gak masuk akal buat saya ngampunin dia. Orang dia yang salah, dia yang berbuat. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melepaskan pengampunan itu. Ada kira-kira hari ini, saudara? Bolehkah kita mengambil waktu beberapa menit, saudara? Mungkin dengan sikap hati berdoa, kalau ini lebih membuat Anda lebih mudah, Anda boleh memejamkan mata Anda. Apa Tuhan? Atau adakah sesuatu yang selama ini saya tahan-tahan, saya gak mau lakukan, tapi sebenarnya aku tahu itu yang Tuhan suruh.
Adakah sesuatu ini yang selama ini Anda pertimbangkan? Karena menurut Anda ini gak masuk di dalam logika, gak masuk di dalam akal sehat. Ini gak. Tapi sebenarnya Anda tahu Tuhan sudah menyuruh Anda untuk melangkah. Mungkin hari ini Anda diingatkan. Kalau Anda ingin berjumpa dengan Tuhan yang benar, dengan Tuhan yang sesungguhnya, jangan-jangan hari ini Anda diminta untuk meresponi seperti Petrus meresponi. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan. Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya tahu kita semua menyukai istilah terobosan, breakthrough, saudara. Sebenarnya breakthrough itu apa ya? Sesuatu yang sangat sederhana. Karena janji Tuhan, berkat Tuhan, semuanya sudah tersedia, saudara. Terkadang yang menghalangi kita untuk mengalami semua itu berkat dan janji Tuhan. Penghalang-penghalangnya adalah cara pikir kita, ya kan? Cara hidup kita, kebudayaan-kebudayaan di mana waktu dari kecil kita besar diajarkan. Makanya disebut breakthrough karena Anda diharuskan untuk breakthrough atau menerobos semua itu. Cara pikir Anda yang lama. Supaya pada akhirnya Anda mengalami janji Tuhan yang sudah disediakan. Hari ini, saudara. Setelah kita meninggalkan tempat ini, apapun itu yang Tuhan bicara dalam kehidupan Anda, yang sekarang Roh Kudus sedang ingatkan di dalam hati Anda, mari kita meresponinya dengan karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang diberitakan pada hari ini. Kami rindu Tuhan ingin mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk berjumpa dengan the real God, the real you. Kalau selama ini Tuhan yang kami punya dalam kehidupan kami adalah Tuhan yang kami buat-buat sendiri. Hari ini Tuhan, hari ini, sekali lagi kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Tuhan Allah satu-satunya dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami kekuatan. Untuk kami berani taat akan apa yang Engkau minta kami lakukan. Hari ini juga kami berdoa, berikan kami hikmat untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan firman yang baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seminggu lagi kami akan merayakan hari yang begitu luar biasa, yaitu hari kebangkitan-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami. Kami berdoa biar kami bisa menyadari bahwa anugerah yang terbesar Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kau mati buat kami semua, membayar dosa kami. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit untuk membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan. Sekarang kami yang adalah penerima-penerima anugerah-Mu,
Kami mau hidup sedemikian rupa, sehingga kami membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, ada di dalam gereja Rock Tampa pada hari ini. Engkau berkati seluruh jemaat yang ada. Semakin hari semakin tumbuh pengenalan mereka akan Engkau. Engkau berkati Pastor Budi dan Ci Karolin dan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat untuk memimpin jemaat yang Tuhan sudah percayakan. Kami sungguh percaya bahwa melalui gereja ini Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih atas hari ini. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab Engkau yang layak menerimanya. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua dari kita yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama kita katakan, beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Tuhan memberkati Anda semua.